Nah, Sobat Rupiah, tadi kan kita udah lihat nih proses dari pembuatan keripik sama stik keladinya dengan begitu cukup lama dan panjang. Nah, kali ini bersama Bapak Suryadi, kita akan bincang-bincang dikit perihal dari bagaimana awal mula usahanya sampai bisa menjadi mitra binaan Bank Indonesia. Nah, pertama-tama Pak, sebelum kita masuk menjadi lebih jauh, bagaimana sih Pak ide Bapak nih sampai bisa mendirikan usaha Sahira ya? Itu lagi silakan. Kalau masalah ide ya, sebenarnya saya dulu pertama di awal saya melihat lokasi dulu. Lokasi lahan ini tidak efektif, tidak menghasilkan di awal ya. Nah, pada berjalannya waktu itu, lalu saya ngambil keputusan ayo tanam keladi. Nah, begitu saya tanam keladi, sempat panen masih saya jual buah bahan bakunya ke orang lain, ke pengolah yang lain. Lalu mau panen kedua tidak laku. Dengan alasan di pasar Serikin katanya pada saat itu ada orang meninggal digigit anjing, jadi pasar tuh sepi gitu. Sedangkan pada saat itu keladi kita udah siap panen, harus dikeluarkan. Karena pembelinya tidak mau, saya pun ngambil sikap, nah mendingan kita aja yang goreng. Dari salah, ayo belajar. Jangan sendiri. Dengan di awal tuh nitip di warung-warung dengan packingan 1.000 rupiah. Seminggu habis tidak habis ya kita ganti. Nah, terus berjalannya waktu kita kenal dengan PKK Kota. Setiap ada gelar produksi produk kita dipakai, dikenalkan keluar. Habis itu ada lagi teman saya buka bazar. Mau lebaran kan pasti ada bazar tuh jual kue kering. Lalu dia menawarkan, Pak, produk Bapak masukkan aja ke bazar saya. Nah, itulah dia awal. Boleh nih Pak di-spill apa nih keunggulan dari produk Bapak, karena kita tahu bahan bakunya ini kan keladi gitu ya Pak ya. Pasti kan ada kayak sebagian orang mengatakan, "Wah, ini bisa gatal nih kalau dimakan secara terus-terusan." Nah, menurut tanggapan Bapak gimana? Tadi kamu kualitas yang Bapak tawarkan tadi. Nah, kalau untuk keladi memang ada keladinya juga yang gatal. Bahkan keladi itu memang tidak bisa dibikin keripik. Nah, tapi kalau untuk keladi yang khusus kita bikin keripik, kalau orang bilang gatal, saya rasa itu cuman cara proses pembuatannya aja. Oh, berarti salah satu kualitas yang Bapak miliki dari proses pembuatannya itu udah menjadi. Kalau misalnya kata orang kan daerah sini keladinya gatal, tapi dengan paritas sama. Paritas sama kok gatal katanya. Kalau saya menanggapinya, bahkan saya juga pernah mencobanya. Tinggal bagaimana kita mainkannya, bagaimana kita mengolahnya, memproduksinya sampai menjadi produk yang udah berjalan 4 tahun Pak ya. Ini sudah berjalan 5. Kalau begitu di pasar sangat banyak, berarti saingan semakin banyak. Cuman saya berpesan dengan karyawan ataupun anak saya atau istri saya yang turut serta mengerjakan, jangan takut dengan munculnya banyak produk. Jaga aja kualitas. Kalau kualitasnya bagus, dengan banyaknya saingan, kalau produk kita kualitasnya bagus, tidak akan tenggelam. Saya pastikan itu ya. Jadi biasanya pasti yang mana usaha yang dilihat naik, yang lain pasti mau. Benar. Apalagi tadi dalam proses kita pembuatan produk ini lumayan cukup spesifik Pak ya, dari segi higienisnya Bapak jaga, terus teknik pengupasannya yang udah Bapak jelasin tadi. Dan menurut saya itu benar-benar harus dipertahankan sih Pak dalam produk kita, apalagi dalam berdaya saing seperti itu. Nah, kalau dari segi tantangan Pak, apa sih tantangan Bapak sebenarnya dalam proses usaha ini Pak? Tantangan Bapak? Kalau untuk tantangan, ya pastinya pertama yang namanya usaha ini tetap pastinya pemasaran. Biasanya gejolak itu terjadi menurunnya pemasaran pada saat ada buah musiman, itu ya. Buah musiman kalau ada buah biasanya produk kita nih agak kendur nih pemasaran. Nah, itu biasanya. Lalu terjadinya Covid. Begitu Covid, jadi tidak laku, keripiknya tidak jalan. Saya lihat keladi itu banyak sekali yang udah cukup umur harus dipanen tapi tidak dipanen karena tidak ada pembeli. Saya memutuskan coba kita bikin tepung. Bikin tepung, kita buat contoh. Lalulah pada saat itu ketemu dengan kawan-kawan dari BI. Setiap pertemuan di tepung, ya produk kita selalu ada karena kebetulan saya tuh ada, pasti produk saya ada. Jadi begitu kita setiap pertemuan, salah satu ada juga orang yang dari BI di situ. Jadi barang ini kita tampilkan. Lalu dia nanya, Pak Suryadi, produknya ini udah ada merek enggak? Merek sebenarnya sih masih simpang siur. Saya bilang begitu.
Lalu bisa tidak dipastikan namanya? Oke, saya siapkan. Lalu berjalannya waktu, BI pun menawarkan pelatihan sertifikat halal di Pontianak. Mau ikut enggak? Syaratnya apa, Pak? Harus punya NPWP, NIB. Sementara saya belum ngantongi. Itu gimana Pak? Tapi saya terus memaksakan diri, saya pun ikut. Saya pergi datang di Pontianak, lalu ditanya di mana NPWP, di mana NIB, saya enggak ngantongi sama sekali. Lalu dibijaki oleh kawan-kawan yang di BI untuk Pak Suryadi proses ngurus izin untuk NPWP sampai NIB itu tolong dikawal bawa ke kantor katanya. Itulah dia awal. Lalu beliau pun kawan-kawan pun izin, Pak boleh tidak nanti kalau pada saat ada acara barang Bapak kita masukkan. Lalu saya jawab enggak masalah. Misalnya ada pameran dari BI, saya siap. Sejauh ini berarti ada pengalaman Bapak memamerkan produk ini dong harusnya Pak ya? Kalau di setiap acara BI mengadakan acara saprahan ya, produk kita pasti diambil. Bisa. Saprahan kemarin? Ya ada. Terus ada juga pameran di mall, produk kita pasti ditampilkan. Dan tahun lalu produk kita tuh terpilih mewakili Kalimantan di KTT G20 ya, yang tadi kita ya. Luar biasa sih. Tapi kalau boleh tahu nih Pak ya, berarti ini yang KTT G20 merupakan puncak dari hasil mitra binaan BI berarti. Atau sebelumnya memang Bapak ini punya harapan yang besar terhadap menjadi bagian mitra binaan BI? Paling saya cuma ngomong dengan kawan-kawan di BI, begitu kita udah masuk ke lingkup dia, udah masuk ke binaan dia, saya pun ngomong saya siap maju bersama BI. Siap maju bersama ya. BI? Jadi saya siap. Jadi apapun, kalau kawan-kawan di BI, Pak ini kita mau ada pameran, ya kalau memang malam saya harus menyiapkan, ya malam saya kerjakan. Namanya udah hobi ya. Jadi komitmen kita harus kita pegang. Benar. Dari segi kualitas, komitmen dan sebagainya. Makanya kalau udah permintaan kawan-kawan di BI biasanya, gimana ya paling bisa tak di tempo besok kah? Karena ini sangat mendadak nih. Paling kalau kadang-kadang kan enggak jadi masalah. Nah berarti udah cukup panjang lah Pak ya perjalanan dari Sahira. Jadi akhir tahun tadi itu kan ada juga acara di BI Pusat. Alhamdulillah produk kita dipilih untuk jadi cemilan tuh, untuk jadi oleh-oleh. Akhir tahun 2022 itu jadi mereka pesan 1000 toples nih. 1000 toples. Ya. Nah ini dalam bentuk yang kita kirim nih, yang waktu kita pajang di Bali. 20 itu. Tapi ini waktu segi ukuran 150. Ya 150 bro. 150 ukuran berat. Dan kelanjutan dari harapan Bapak tadi kan selain kita menjaga komitmen, mungkin yang lainnya ada Pak? Kalau ada masalah yang rasanya kurang dari tepilan, dari apa, tolong dikasih masukan saya. Saya minta, saya siap dikomplain. Siap. Ya untuk masukan kita, untuk biar lebih baik ke depannya. Berarti memang cukup berpengaruh secara signifikan Pak. Maksudnya benar-benar jelas nih perubahan yang Bapak rasakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan selaku PLT Lurah Semlagi Kecil. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak dari Bank Indonesia yang telah sudah hadir di Kelurahan Semlagi Kecil ini. Kami atas nama Kelurahan Semlagi Kecil mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk keripik Sahira di Kelurahan Semlagi Kecil memang amat berdampak positif bagi Kelurahan Semlagi Kecil, karena semenjak berdirinya keripik Sahira di Kelurahan Semlagi Kecil ini, warga masyarakat yang tadinya lahannya tidur sekarang dapat ditanami dengan bibit keladi yang nantinya dapat Bapak Suryadi sebagai pengrajin keripik Sahira. Mudah-mudahan keripik Sahira ini tetap selalu berkembang dan dapat membantu warga Kelurahan Semlagi Kecil untuk lebih meningkatkan produksinya dan meningkatkan pendapatan warga masyarakatnya. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Rupiah, kita udah dengarkan gimana tadi proses panjang dari Bapak Suryadi dalam merintis usahanya menjadi petani keladi Pak ya, pertama, lalu sampai menghasilkan produk dan pada akhirnya menjadi salah satu mitra binaan Bank Indonesia. Nah Pak, mungkin ada yang mau disampaikan nih ke penonton dan bagaimana kita bisa mendapatkan produk yang Bapak buat? Kalau untuk mendapatkan produk kita,
yang biasanya yang lalu-lalu saya pasarkan gimana ya, dari ibu ke ibu. Jadi paling saya tempel di logo ada nomor WA. Nomor WA. Nah, selain nomor WA nih Pak, kita kan punya Instagram ya kan. Nah teman-teman kalau misalnya pengen cobain dan penasaran dengan keripik serta stick yang Bapak Suryadi buat, bisa cek Instagramnya di @sahira. Nah di situ kita tertera nomor WA-nya, teman-teman bisa order dan bisa langsung datang ke tempatnya. Bapak, di mana lokasinya tuh Pak? Lokasi tempat Bapak? Tempatnya di Kelurahan Semelagi Kecil, Singkawang Utara, Kota Singkawang. Ini sekalian jalan-jalan dan sambil ngemil dari keripik Sahira serta stick Sahira. Benar ya Pak? Guys, mungkin itu aja Pak untuk bincang-bincang kita dari awal kita panen sampai kita bisa dikampung di sini. Dan terima kasih Pak untuk semuanya. Semoga kedepannya kita bisa ketemu dan melakukan banyak kegiatan yang bisa berdampak untuk UMKM. Nah teman-teman, dah. River runs through the Crowwood, under the bridge where the saints stood, cut our hearts in the limestone carvings. Kisah perjalanan UMKM Sahira sungguh menginspirasi. Dengan memulai asa dari lahan tidur terbengkalai, dengan tekad kuat dan semangat pantang menyerah, Suryadi fokus pada peningkatan kualitas hasil pengolahan keripik dan stik yang lezat. Sejak menjadi UMKM Mitra Binaan Bank Indonesia, Sahira mendapat dukungan dan pendampingan dalam mengembangkan usahanya, dari perbaikan budidaya tanaman keladi, kualitas olahan, dan perluasan pemasaran. Dengan semangat yang tak kenal lelah, Sahira menawarkan konsistensi rasa kepada pelanggan. Produk keripik keladinya kini telah dikenal di berbagai daerah. Kiprahnya semakin berkembang, hingga akhirnya mendapat kesempatan untuk memamerkan produknya di KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Prestasi ini tidak hanya menginspirasi UMKM lainnya, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang tepat, impian besar bisa diwujudkan. Cerita Sahira mengajarkan kita untuk selalu mempertahankan semangat, pantang menyerah, berani bermimpi besar, dan selalu mengasah kualitas produk agar bisa bersaing. Give me courage and way to run, and I won't break, I won't turn, feel it like I'm a runner. I want to chapter.